Hai semuanya, pernah nggak sih dengar istilah karoshi? Mungkin kedengarannya asing, tapi ini istilah dari Jepang yang artinya kematian karena kerja berlebihan. Serius, ada orang yang sampai meninggal karena terlalu capek kerja, entah karena serangan jantung, stroke, atau bahkan bunuh diri akibat tekanan mental. Nah, mungkin kalian mikir, itu kan masalah di Jepang. Budaya mereka memang kerja keras banget. Tapi tunggu dulu, fenomena ini nggak cuma di Jepang aja. Di banyak negara, termasuk Indonesia, budaya kerja berlebihan mulai jadi masalah serius. Jadi, yuk kita ngobrol santai aja soal ini, karena siapa tahu kita atau orang terdekat kita juga terjebak dalam pola kerja yang bikin mental dan fisik remuk redam. Pertama, kita harus paham dulu apa itu karoshi. Di Jepang, budaya kerja ekstrem ini muncul pasca Perang Dunia II saat negara itu berusaha bangkit dengan fokus pada produktivitas dan loyalitas ke perusahaan. Karyawan diharapkan kerja lembur tanpa keluh kesah, bahkan tidur di kantor demi menunjukkan dedikasi. Tapi lama-lama, tekanan ini berubah jadi bom waktu. Banyak pekerja yang kolaps, depresi, atau meninggal muda karena kelelahan kronis. Kenapa sih orang bisa sampai rela mengorbankan nyawa demi kerja? Apakah karena uang, gengsi, atau takut dipecat? Jawabannya kompleks. Di Jepang, ada tekanan sosial yang sangat kuat untuk nggak mau merepotkan orang lain. Jadi, lembur dianggap tanggung jawab, bukan paksaan atasan. Kalau pulang tepat waktu, dianggap tidak loyal atau egois. Di Indonesia, penyebabnya bisa beda, mungkin karena tuntutan ekonomi, ingin naik jabatan, atau pengen diakui sebagai pahlawan kerja. Tapi yang sering kita lupakan, kerja berlebihan itu perlahan-lahan membunuh kita. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Bayangin, setiap hari bangun pagi, kerja sebelum matahari terbit, pulang malam saat jalanan sepi, dan ulangi terus. Lama-lama otak kelelahan, emosi terkikis, hubungan keluarga renggang. Kita jadi gampang marah, susah tidur, atau nggak bisa nikmatin kebahagiaan sederhana kayak ngobrol sama anak atau jalan-jalan di weekend. Budaya kerja kayak gini sering dinormalisasi, kita diajarin bangga kerja lembur, dipuji sebagai karyawan teladan, atau diiming-imingi promosi. Tapi nggak pernah diajarin bahwa istirahat itu hak, bukan hadiah. Bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan target perusahaan. Sampai suatu hari, tubuh protes. Jantung berdebar, kepala pusing, perasaan kosong yang bikin gak bisa nikmatin hidup. Coba pakai logika sederhana. Apa worth it ngorbanin kesehatan demi kerja? Misal kerja 12 jam sehari, lembur tanpa dibayar, sampai kena serangan jantung di usia 40-an. Apa perusahaan tanggung jawab? Jawabannya sering enggak. Perusahaan mungkin kasih santunan, tapi dampak jangka panjang tetap kita yang tanggung. Belum biaya berobat, waktu pulih, trauma. Kenapa kita tetap lanjut pola kerja kayak gini? Salah satunya takut kehilangan. Takut dianggap nggak kompeten. Takut dipecat. Takut nggak bisa penuhi kebutuhan keluarga. Ada juga perasaan bersalah kalau nggak kerja keras. Saya harus bersyukur punya kerjaan, jadi harus maksa diri. Padahal, bersyukur dan maksa diri beda. Kita harus pikir ulang definisi kerja keras. Kerja keras bukan soal berapa jam nongkrong di kantor, tapi seberapa efektif selesaikan tugas. Di era teknologi, banyak kerja bisa cepat kalau fokus dan manajemen waktu baik. Tapi budaya tampak sibuk masih dianggap ukuran produktivitas. Atasan lebih hargai yang pulang malam meski kerja nggak efisien, daripada yang pulang tepat waktu tapi tugas selesai. Dampak mentalnya, stres kronis, burnout, kecemasan, depresi. Dampak halusnya, kehilangan identitas di luar kerja. Hidup cuma kerja, lupa cara bersosialisasi, nikmatin hobi, ngobrol santai tanpa bahas target. Jadi robot yang cuma bisa mode kerja. Di Jepang, korban karoshi meninggal usia produktif, tinggalkan keluarga syok dan marah.
Tapi perusahaan besar masih pertahankan budaya lembur, dianggap etos kerja. Pemerintah Jepang sudah promosi Premium Friday biar karyawan pulang lebih awal Jumat, tapi banyak tetap kerja karena takut dianggap nggak loyal. Di Indonesia, masalahnya lebih kompleks. Tekanan kerja dan ekonomi bikin orang nggak punya pilihan selain lembur. Bayaran minim, kebutuhan tinggi, banyak ambil kerja sampingan, waktu istirahat dan keluarga terkuras. Budaya nggak bisa bilang nggak bikin kita mudah dieksploitasi atasan. Tapi kita punya kekuatan untuk berubah. Mulai dari ngobrol sama atasan soal beban kerja, atur ulang prioritas hidup. Misal jam 8 malam waktu keluarga, tolak lembur nggak urgent. Ini nggak mudah, apalagi lingkungan kerja toksik. Tapi kalau nggak mulai dari diri sendiri, siapa lagi? Kesehatan mental itu investasi jangka panjang. Kalau mental rusak, pencapaian karir nggak ada artinya. Tanya diri, apa yang penting? Gaji besar tapi kesehatan hancur? Atau gaji cukup tapi punya waktu bahagia sama keluarga? Kita harus redefine kesuksesan. Bukan soal jabatan atau uang, tapi keseimbangan hidup. Orang yang kerja bahagia, punya waktu diri sendiri, tetap produktif itu lebih sukses daripada kerja 24/7 tapi stres. Ngomong-ngomong soal karoshi, kita juga harus sadar bahwa ini bukan cuma soal kerja keras doang, tapi soal gimana kita ngatur hidup dan prioritas. Kadang, kita terlalu fokus sama kerjaan sampai lupa kalau kita manusia, bukan mesin. Kita butuh waktu buat istirahat, buat recharge, buat nikmatin hidup. Tapi budaya kerja yang ngebudayain lembur dan kerja non-stop, itu bikin kita lupa sama hal-hal penting itu. Kalian pernah nggak sih ngerasa capek banget, tapi masih dipaksa buat kerja? Atau ngerasa guilty kalau nggak lembur? Itu tanda-tanda awal burnout loh. Burnout itu kondisi mental yang bikin kita merasa lelah banget, nggak ada semangat, dan bahkan bisa bikin kita sakit fisik. Kalau dibiarkan, burnout bisa berujung ke depresi dan masalah kesehatan serius lainnya. Selain itu, budaya kerja kayak karoshi juga bikin kita kehilangan waktu berharga sama keluarga dan teman. Padahal, hubungan sosial itu penting banget buat kesehatan mental. Kita butuh orang lain buat support, buat dengerin, dan buat berbagi cerita. Kalau kita kerja terus tanpa jeda, kita bisa jadi merasa kesepian dan terisolasi yang malah bikin mental makin buruk. Nah, sekarang coba deh kita pikirin, apa yang bisa kita lakukan supaya nggak terjebak dalam budaya kerja kayak gini? Pertama, kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus belajar bilang, tidak kalau beban kerja udah kelewat batas. Kita harus belajar buat jaga batas antara kerja dan hidup pribadi. Jangan sampai kerjaan nguasain hidup kita. Kedua, kita harus cari cara buat manage stres. Bisa dengan olahraga, meditasi, atau sekadar jalan-jalan santai. Hal-hal kecil kayak gini bisa bantu kita tetap waras dan semangat. Ketiga, jangan ragu buat minta bantuan. Kalau kalian ngerasa stres atau tertekan, ngobrol sama temen, keluarga, atau profesional, itu penting banget. Jangan dipendam sendiri, karena itu malah bikin masalah makin besar. Terakhir, kita juga harus dorong perubahan di lingkungan kerja. Kalau kalian punya kesempatan, coba ajak atasan buat diskusi soal beban kerja dan pentingnya keseimbangan hidup. Kadang, perubahan kecil di kantor bisa bikin perbedaan besar buat kesehatan mental kita. Ingat, kerja itu penting, tapi hidup lebih penting. Jangan sampai kita kehilangan diri sendiri karena kerja terus-menerus. Kita harus bisa nikmatin hidup, punya waktu buat diri sendiri, dan tetap sehat secara mental dan fisik. Selain itu, kita juga harus sadar bahwa budaya kerja kayak karoshi ini nggak cuma masalah individu, tapi masalah sosial dan sistem. Perusahaan dan pemerintah juga punya peran besar buat nyiptain lingkungan kerja yang sehat. Misalnya, dengan bikin aturan soal jam kerja maksimal, kasih cuti yang cukup, dan dukung program kesehatan mental di kantor. Di beberapa negara, sudah mulai ada gerakan buat lawan budaya kerja berlebihan ini. Contohnya, di Jepang ada Premium Friday
yang ngajak karyawan pulang lebih awal tiap Jumat. Di beberapa perusahaan di Eropa, ada kebijakan kerja fleksibel dan kerja dari rumah yang bikin karyawan bisa lebih seimbang antara kerja dan hidup pribadi. Tapi tentu aja, perubahan ini nggak gampang dan butuh waktu. Kita sebagai suku individu juga harus aktif buat jaga diri dan saling support. Jangan ragu buat ngomong kalau kalian merasa beban kerja terlalu berat atau mental mulai terganggu. Ingat, nggak ada salahnya minta tolong. Kita juga harus belajar buat nikmatin proses hidup, bukan cuma fokus sama hasil kerja. Kadang, kita lupa kalau hidup itu bukan cuma soal target dan deadline, tapi soal kebahagiaan, kesehatan, dan hubungan dengan orang-orang yang kita sayang. Jadi, buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngerasa terjebak dalam budaya kerja yang bikin stres, ingatlah bahwa kalian gak sendiri. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama dan ada jalan keluar. Mulai dari hal kecil seperti atur waktu, jaga kesehatan, dan jangan lupa buat senyum dan nikmatin hidup. Ingat, hidup ini cuma sekali. Jangan sampai kita nyesel karena terlalu fokus kerja sampai lupa nikmatin momen berharga. Yuk, kita ubah budaya kerja kita jadi lebih sehat dan manusiawi. Karena kita pantas buat hidup bahagia dan sehat. Bukan cuma kerja terus sampai lupa diri.